Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam acara Saat Teduh GPDI Mahanaim. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang menuntun hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa, agar Tuhan Yesus hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik Tuhan, dan dapat dimengerti Tuhan oleh seluruh jemaat Tuhan, oleh seluruh orang yang mendengarkan Tuhan saat teduh Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, hamba siap untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan pada hari ini saya berikan tema pemahaman yang benar yang terdapat dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ini adalah satu pemahaman yang baru yang Ayub dapatkan lewat pengalaman menghadapi ujian hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Ayub. Yaitu Ayub mengerti bahwa kehendak dan kedaulatan Allah adalah hal yang terpenting dalam hidupnya. Bahkan lebih penting daripada kenyamanan dirinya sendiri. Nah, kita melihat dalam pasal 42 ayat yang kelima ini ya. Dalam pasal 42 ini terlihat dengan sangat jelas penyesalan Ayub oleh karena perkataannya yang mengutuki hari kelahirannya sendiri. Karena merasa hidupnya sangat menderita. Kita bisa melihat itu dalam Ayub pasal 3 ayat yang pertama. Ya, saya akan bacakan ayat 3 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya sendiri. Nah, pada waktu itu Ayub belum paham sepenuhnya tentang maksud Allah dalam kehidupannya. Ya, Ayub memang adalah orang yang saleh, tetapi pada saat dia mengalami ujian yang begitu berat dalam kehidupannya, dia sempat mengutuki hari kelahirannya. Karena pada waktu itu dia belum mengerti sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, tetapi kemudian kita melihat dalam pasal 42 ayat yang kelima ini, di mana Ayub berkata, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ya, apa yang membuat Ayub dapat berkata demikian? Ayub dapat berkata seperti ini karena yang pertama, Ayub mengalami Tuhan secara pribadi dalam proses hidup yang ia alami. Jadi, mengapa Ayub dapat berkata seperti ini? Ya, karena yang pertama Ayub mengalami Tuhan secara pribadi dalam proses hidup yang dia alami. Proses yang Ayub hadapi adalah yang pertama kehilangan harta. Lalu yang kedua, Ayub kehilangan anak-anak yang ia sayangi. Yang ketiga, Ayub kehilangan kesehatannya. Ya. Lalu yang keempat, Ayub harus menghadapi istri yang sempat tidak sabar dalam menghadapi masa-masa sukar ya pada waktu itu. Lalu yang kelima, Ayub harus menghadapi teman-teman, sahabat-sahabatnya yang bukannya memberi dukungan tetapi malah memberikan penghakiman bagi Ayub. Datang dan memberi penghakiman bagi dirinya, menghakimi Ayub, seperti itu ya. Jadi kita melihat ujian-ujian yang Ayub hadapi, proses yang Ayub hadapi dalam kehidupannya begitu kompleks. Ya, kita melihat dari segi apapun dalam kehidupannya, dari harta, kesehatan, bahkan anak-anak yang dia kasihi, semuanya dia kehilangan semuanya. Bahkan istri yang berada mendampingi dia, yang begitu dekat dengan dia pun tidak sabar dalam menghadapi proses yang Ayub sedang hadapi. Bahkan sahabat-sahabatnya sekalipun yang ia harapkan dapat memberikan kata-kata dukungan bagi dia, tetapi pada saat-saat yang terberat dalam kehidupan Ayub,
sahabat-sahabatnya pun hanya datang dan menghakimi dirinya. Tetapi kita melihat dalam proses ini, Ayub malah mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya. Nah, lalu yang kedua, Ayub dapat melewati semua ujian. Ayub dapat berkata seperti itu karena yang kedua adalah Ayub 23 ayat yang ke-10 ya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita melihat yang kedua adalah pemahaman yang benar. Ya. Pemahaman ini yang membuat Ayub mengerti bahwa ia dapat lebih mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidupnya lewat ujian-ujian yang diizinkan terjadi dalam hidupnya. Ya, kita bisa melihat bahwa proses dapat mengubah seorang Ayub dari yang tadinya orang yang saleh, yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang saleh yang mengenal bahwa kehendak dan kedaulatan Tuhan yang paling penting dalam hidupnya, bahkan lebih penting dari kenyamanannya sendiri. Bukan hanya sekedar orang saleh yang mengikuti semua perintah Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, tetapi setelah proses-proses yang Ayub alami dalam kehidupannya, Ayub menjadi seseorang yang saleh yang mengenal Tuhan secara pribadi, yang mengetahui bahwa kedaulatan dan kehendak Tuhan itu adalah yang lebih penting dalam hidupnya, lebih penting daripada kenyamanan dirinya sendiri. Nah, lalu Ayub mengenal Tuhan lewat penyampaian ya. Jadi dulu Ayub mungkin hanya mengenal Tuhan dari penyampaian orang-orang yang ada di sekitarnya, mungkin dari pelayan-pelayan Tuhan yang ada pada saat itu ya, yang dikenal dengan sebutan nabi dan imam. Tetapi setelah Ayub mengalami proses yang panjang dalam kehidupannya, mengalami ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, maka Ayub mengenal Tuhan secara pribadi melalui pengalamannya dengan Tuhan. Melalui pengalamannya melewati ujian demi ujian, melalui pengalamannya melewati proses demi proses. Dan yang terakhir kita melihat Ayub dipulihkan. Ayub dipulihkan dalam semua segi kehidupannya, karena dia dapat bertahan melewati ujian-ujian itu dengan ucapan syukur. Walaupun dari bibirnya pernah keluar kata-kata untuk mengutuki hari kelahirannya, tetapi pada akhirnya pada saat Ayub mengerti seluruh rencana Tuhan dengan benar dalam kehidupannya, maka ia meminta ampun kepada Tuhan dan Ayub berkata bahwa dia dapat melihat dan mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya. Puji Tuhan, kesimpulan pada renungan hari ini adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki pemahaman yang benar saat kita melewati ujian-ujian, proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan sikap kita dalam menghadapi ujian-ujian itu? Apakah kita memiliki pemahaman seperti Ayub, atau kita malah mengeluh di hadapan Tuhan, atau malah kita mempersalahkan Tuhan lewat ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Mari pada hari ini kita belajar bersama bahwa kita di dalam ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, jadilah pribadi yang memiliki pemahaman yang benar seperti Ayub, bahwa jika kita diuji, kita akan timbul seperti emas. Amin. Sekian saat teduh pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengerti Tuhan bahwa dalam setiap ujian yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, setiap proses yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, maka kami harus memiliki Tuhan pemahaman yang benar tentang Engkau, bahwa jika kami diuji, kami akan timbul Tuhan seperti emas ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap ujian-ujian yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan Tuhan saat teduh ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPDI Manaim ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
set me free. I'm happy to be in the truth. In